Para kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan di kalimat yang ke-23, ialah Al-Khafid. Bermakna Allah yang menundukkan pada hari kiamat. Sifatnya Allah di hari kiamat. Allah adalah zat yang merendahkan orang-orang yang sombong dan penguasa-penguasa yang sombong, yang bersifat fir'auniyah atau bersifat diktator, di mana Allah merendahkan segala sesuatu yang Allah inginkan pada titik terendahnya, pada titik hinanya segala sesuatu. Jadi ya, dijatuhkan serendah-rendahnya, sejatuh-jatuhnya. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam riwayat bahwa Raja Fir'aun itu adalah raja yang berkuasa turun-temurun. Kemudian bahwa Allah menjatuhkan kerajaannya, Allah menghancurkan kerajaannya, atau orang-orang bersama patihnya, bersama bala pasukannya yang banyak itu oleh Allah ditenggelamkan ke lautan. Sehingga ketika telah menyeberangi lautan, Fir'aun dan para tentaranya terjebak di antara dua atau belahan air laut yang akhirnya menenggelamkan mereka. Nah, Fir'aun ini dalam cerita Qur'annya si Fir'aun ini sempat atau ingin menyatakan keimanan, namun malaikatnya Allah menyumpal mulutnya untuk mengucapkan kalimat keimanan. Dalam suatu hadis diceritakan bahwa, wahai Muhammad, seandainya engkau tahu ketika Fir'aun sadar dan ingin mengungkapkan keimanannya, maka saat itu malaikat menyumpal mulutnya dengan lumpur, sehingga tidak jadi untuk menyatakan keimanan. Bahkan dalam kitabnya Allah disinggung, atau apakah kamu Fir'aun saat ini menyatakan iman, padahal kemarin atau sebelum saat ini kamu telah mengkufuri atau tidak beriman kepadaku Allah. Jadi betul-betul Allah rendahkan kepada titik terendahnya. Ini Al-Khafidnya Allah. Bahkan di hari kiamat kelak, ketika raja-raja di dunia ini telah dikumpulkan di hadapan Allah, Allah akan menanyakan, mana raja-raja kalian ketika di dunia, mana harta dan kekuasaan. Dan kenyataan pada saat itu ya tidak ada yang dibawa, tidak ada yang menjadi raja, semuanya menjadi hamba yang hina. Di mana letak hinanya? Bahwa besok di hari akhirat ketika kita bertemu di hadapan Allah, kita akan bertemu dalam kondisi yang satu, yang nyeker, tidak pakai alas kaki, kemudian dua, telanjang, dan kita dalam keadaan yang bagi laki-laki kuncup kembali atau alat kemaluannya. Jadi siapapun makhluknya Allah yang di dunia mempunyai kerajaan, kedikdayaan, itu akan kembali menjadi sesuatu yang seperti lahiriahnya awal ketika kita baru lahir ke dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, dan sejatinya manusia memang ditakdirkan atau dilahirkan dalam keadaan yang tidak membawa apa-apa. Lahir dari rahim ibunda kita dalam keadaan yang rendah, tidak bawa harta, tidak bawa apa-apa. Adapun kemudian ada kelahiran anak sultan karena orang tuanya kaya, itu harta bapaknya, bukan harta hamba atau kita yang baru lahir di dunia. Sehingga di akhirat pun kita akan menjadi hamba yang rendah kembali. Hanya amaliyahlah, hanya amalan yang akan kita bawa di hadapan Allah, dan semua amal kebaikan sewaktu di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah ke-24, kalimat Ar-Rafi'. Kalau tadi 23 adalah Al-Khafid, merendahkan,
Kemudian Ar-Rafi adalah zat yang mengangkat. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, Ar-Rafi, Allah zat yang maha mengangkat derajat. Adalah Allah zat yang mengangkat sesuatu dari nilainya. Dan sesuatu itu menambahi harga dirinya sesuatu itu, dan menambahi atau mempengaruhi nilainya sesuatu itu sehingga lebih berharga. Sekali lagi kami bacakan, Allah adalah zat yang mengangkat sesuatu dari nilainya dan menambahi harga nilainya sesuatu itu sehingga menambahi atau mempengaruhi nilai dirinya, nilai sesuatu yang Allah angkat sehingga lebih berharga. Contohnya adalah buah anggur atau jintan hitam, madu, atau dimana hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Allah, sehingga nilainya menjadi lebih berharga, lebih naik. Semuanya termaktub di dalam Al-Quran, atau hal-hal yang ada di dalam Al-Quran, nilai harga dirinya, nilai barangnya menjadi terpengaruhi oleh firman-Nya Allah, oleh zatnya Allah yang maha mengangkat derajat. Jadi ya, ketika kita kembali kepada ilmiah, bahwa hasil ilmiahnya itu dicek, laboratoriumnya ternyata memang mengandung hal-hal yang istimewa. Contoh ya madu tadi, tidak hanya sekedar cairan biasa, atau di mana dia adalah hasil dari sari yang paling bersih dari sebuah lebah, yang telah menyimpannya di dalam sebuah wadah, propolis dan lain sebagainya, sehingga ketika dipetik madu-madu ini mengandung banyak manfaat. Jadi luar biasa. Ini adalah zatnya Allah yang mengangkat segala sesuatu, dan tentunya kita sebagai orang iman seyogianya meyakini bahwa apa-apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu sudah pasti ada nilai tersendirinya, ada nilai lebihnya, atau dibandingkan suatu hal yang lain, atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Atau mungkin dalam Al-Quran itu disebutkan kemudorotannya, disebutkan sisi dari bahayanya, maka itu juga berarti oleh Allah telah direndahkan, dipesankan bahayanya, kita yakini dan fahami. Kalau contohnya madu adalah sesuatu yang mengandung manfaat, maka kebalikannya, bagaimana dengan hewan-hewan haram atau sana kan mengandung bahaya. Contoh hewan haram adalah hewan yang memiliki kuku dan taring, atau kemudian memiliki bisa, atau di mana hal itu diharamkan dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Atau maka kita tentunya harus meyakini dan memahami hal itu mengandung mudarat, atau maka kita jauhi. Tapi kalau nilai derajatnya sudah diangkat oleh Allah, seperti anggur, kemudian buah teh, kemudian kurma dan lain sebagainya, itu ya pasti manfaatnya juga luar biasa. Kemudian berikutnya bahwa Allah adalah zat yang mengangkat derajatnya orang iman dan kekasih-kekasihnya Allah dengan kebahagiaan janji Allah berupa surga, dan sehingga hamba-hambanya Allah senang beribadah, senang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ya, Allah janjikan dengan derajat yang tinggi, derajatnya orang iman, kekasih-kekasihnya Allah, sehingga ya hatinya bahagia untuk selalu bisa beribadah, takarub kepada Allah. Apalagi dengan janji mati syahid, atau di mana janjinya adalah pasti surganya, sehingga hambanya Allah senang beribadah kepada Allah, yang mana hambanya Allah telah
dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang surga, pahala yang tinggi ya, sehingga hambanya Allah merasa kebahagiaannya itu bertambah, rasa ingin takarrub kepada Allahnya meningkat. Dan Allah mengangkat kekasihnya Allah yang terpilih dengan derajatnya yang tinggi seperti para nabi-nabinya Allah. Kalau Nabi Muhammad ya menjadi khatamun nabiyyin dan juga atau pilihan nabinya Allah yang terakhir, juga penutup para nabi, menjadi nabi Allah yang selalu itu disampaikan di dalam kitab-kitabnya. Kemudian ketika namanya Allah disebut, namanya Nabi Muhammad juga disebut, Allah angkat derajatnya, Allah angkat namanya, Allah angkat bahkan di akhiratnya, mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah yang awal dan yang akhir. Ini luar biasa. Ada pula nabi-nabi lain yang Allah angkat derajatnya, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, atau kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilullah. Kemudian Nabi Isa atau yang oleh Allah diangkat langsung ke langit, dan juga para nabi-nabi Allah yang lain. Rakamnya muslimah bahwa Allah mengangkat derajat, atau kalau bukan para nabi, maka saat ini orang-orang iman ya, terutama ahli-ahli ibadah yang ahli puasa sunnah, ahli sholatul lail, kemudian ahli membaca Al-Quran, ahli berzikir, semuanya Allah menjanjikan atau diangkat derajatnya. Para ahli ulama, para ahli ilmu, atau para hambanya Allah itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Maka ya kita harus memilih dan juga menjadikan salah satu amalan ibadah untuk kita, amalan andalan untuk kita, karena Allah mengangkat derajatnya orang-orang dari hambanya Allah yang telah terpilih. Maka mari kita bersemangat untuk beramaliyah tinggi. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah kalimat yang ke-25, Al-Mu'izzu, di mana Al-Mu'izzu bermakna Allah Zat yang maha memuliakan, atau Allah yang maha perkasa, atau membuat perkasa. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah adalah Zat yang memberi keperkasaan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Barang siapa yang Allah memuliakan, yang Allah beri keperkasaan, maka Allah menjadikannya perkasa dan mulia, bahkan tidak bisa terkalahkan. Menjadi orang yang perkasa, tidak bisa dikalahkan. Dan yang dimaksud perkasa dalam hal ini ialah menjadikannya perkasa, kekuatannya, keperkasaannya tidak ada yang bisa menjatuhkan. Jadi bahkan namanya pun terdengar seantero wilayah itu, seantero negeri itu. Jadi luar biasa. Contoh dalam riwayat di zaman dahulu bahwa ialah Hajjaj bin Yusuf. Jadi dalam sebuah riwayat, Hajjaj ini adalah sosok yang menangan, ya, dia adalah sosok yang kuat, kemudian ahli bertarung, dan sangat jarang sekali kalah dalam medan pertempuran. Hajjaj bin Yusuf. Meskipun demikian, beliau adalah sosok yang senang dengan orang-orang miskin, dan beliau adalah orang iman. Jadi Allah lah yang telah memberikan keperkasaan, kekuatan, mengalahkan ya lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Atau mungkin ya kalau dari sisi pertarungan dalam medan arena, ya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kembali bahwa beliau adalah Hajjaj bin Yusuf, sosok hambanya Allah yang Allah muliakan. Tapi perlu diingat bahwa beliau juga meninggal. Sosok hambanya Allah yang bisa dicabut nyawanya,
Namun yang perlu difahami adalah kekuatannya, keperkasaannya Allah memang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Maka saat ini kita yang memiliki atau keyakinan diri haruslah hanya kepada Allah saja. Jangan atau menyandarkan diri terhadap sesuatu yang berbau syirik. Bahkan kita harus meninggalkan atau tinggalkan segala kepercayaan, keyakinan yang intinya menyandarkan sebuah kekuatan kepada selain Allah. Karena dengan yakin kepada Allah itu adalah sesuatu yang menjadi dasar utama. Jangan sampai punya doa-doa, punya barang-barang, punya jimat-jimat yang dianggapnya menjadi sebuah kekuatan. Itu jangan sampai. Dan memahami Asmaul Husna atau memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah harus diyakini dengan kekuasaan Allah dan tidak bergantung pada amalan-amalan yang syirik, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ditinggalkan. Karena Allah mampu untuk membuat perkasa dan Allah mampu memuliakan kepada hambanya. Pemahaman sebaliknya bahwa ketika ada seseorang yang kemudian kuat sekali tidak terjatuhkan, yakinlah bahwa Allah mampu untuk menjatuhkannya. Jadi kita minta kepada Allah atau kita doa atau dan yakin. Tapi insya Allah kalau dia orang iman ya seyogyanya tidak pantaslah orang iman bertarung dengan orang iman yang lain. Orang iman dengan orang iman yang lain adalah saudara. Saudara lahir batin, saudara dunia dan akhirat. Bahwa ada kefadolan yang diberikan kepada orang iman yang lain yaitu sebuah keutamaan. Tidak boleh untuk iri, dengki dan lain sebagainya. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah kalimat ke-26 adalah al-muzil. Al-muzil, di mana Allah Zat yang Maha menghinakan atau mengasorkan. Allah adalah Zat yang menyusulkan. Maksudnya Allah yang menimpakan kehinaan terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya. Kemudian Allah adalah Zat yang meniadakan atau menghilangkan dari hambanya segala kemuliaannya dan keperkasaannya hamba. Artinya bukan kehendak dari kita bisa menghilangkan sebuah keperkasaan dan kemuliaan. Hal itu adalah kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah menghilangkan, mengasorkan keperkasaannya, kemuliaannya, ya sudah, atau tidak tersisa, tidak ada lagi. Dalam artian kelemahannya orang dicabut, keperkasaannya dicabut, kemuliaannya dicabut. Nah, perlu difahami kembali, hal itu bukan dari usaha kita mampu untuk menghilangkan atau mencabut perkasaannya. Hal itu adalah kehendakannya Allah atau untuk mencabutnya, untuk menghilangkannya. Jadi Allah Zat yang Maha mengasorkan, yang Maha menghinakan, mampu untuk mencabut kemuliaannya dan keperkasaannya. Mungkin apabila dalam sisi kekuatan itu ada kelemahannya, ya itulah Allah paringi kita untuk bisa tahu kelemahannya. Dalam istilah bahwa sesuatu itu tidak dijadikan dengan sempurna, pasti ada titik dari kelemahannya. Atau dalam bahasa sistem, tidak ada sistem yang sempurna, atau semua sistem ada titik lemahnya. Makanya ada virus yang bisa menjatuhkan. Nah, ini berkaitan dengan al-muzilnya Allah. Contoh tadi bahwa ada hambanya Allah yang memiliki kemuliaan atau sebuah kerajaan, kemudian hambanya Allah yang memiliki kekuatan, keperkasaan, Allah bisa mencabutnya untuk menjadi orang yang asor, menjadi orang yang hina.
Kita contohkan dua tadi, bahwa ada Hajjaj bin Yusuf yang sangat kuat, ya, kalau Allah sudah memasukkan masa tua atau sudah tua renta, ya sudah hilang keperkasaan dan kekuasaan. Kemudian contoh dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau adalah Nabi yang berkuasa, atau dilalah Allah menghilangkan kekuasaannya dengan ketika beliau sedang masuk ke kamar mandi, sesosok jin atau ini menyerupai istrinya yang paling dia percayai untuk dititipkan cincinnya, ya, ada cincin kemuliaan beliau yang kalau itu dipakai di dalam kamar mandi beliau tidak suka, sehingga ketika istrinya ini dititipi, ternyata istrinya adalah sosok jin yang menyerupai atau memiripkan diri terhadap dirinya, sehingga ketika pergi membawa cincinnya, kerajaan Nabi Sulaiman pun ini akhirnya terambil jatuh dan beliau terusir dari kerajaannya sendiri. Para kaum muslimin dan muslimah, sampai akhirnya beliau bisa mendapatkannya kembali melalui perjuangannya oleh Allah dikembalikan. Terakhir dalam cerita itu beliau sampai dihina-hina oleh para nelayan karena terdampar di lautan, kelaparan. Lalu ada sesosok ikan ini yang telah menelan cincinnya Nabi Sulaiman, juga ikut terdampar di sana, dibawa oleh nelayan. Lalu ternyata ikan itu diberikan kepada Nabi Sulaiman yang sedang kelaparan. Dilalah di dalamnya ada cincin beliau. Dan dengan kekuasaan dari Allah, bahwa cincin yang telah dibawa oleh jin itu ya ternyata bisa terlepas ketika atau tercabut, terbuang ketika ada di lautan. Jadi ya luar biasanya Allah menjatuhkan sebuah kemuliaan, kemudian ya Allah juga mampu untuk mengangkat kembali. Tapi dalam hal al-mu'iz, yang menghinakan, mengasorkan, Nabi Sulaiman yang sudah sedemikian yaitu kuasa, kemudian bisa terdampar di lautan dan kelaparan. Ini kan maha besarnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian kita lanjutkan bahwa kalimah ke-27 adalah As-Sami'u. Sami'u adalah zat yang maha mendengar. Allah adalah zat yang meliputi pendengarannya Allah terhadap seluruh sesuatu yang bisa didengar. Walaupun berbeda-beda bahasanya, tetap Allah mampu untuk mendengarnya. Dan Allah mendengar atas semua keperluan hajat manusia. Jadi ya, kalau di dunia ini terdiri dari banyak bahasa, terdiri dari banyak kalimah atau dari hamba-hambanya Allah, sangat banyak. Namun Allah sangat maha mendengar dan mengetahuinya. Kemudian Allah juga mendengar atas semua keperluan hajat manusia. Jadi seluruh hambanya Allah yang berdoa, Allah pasti mendengarnya, mengetahuinya. Maka ketahuilah, sesuatu yang samar di sisi Allah itu jelas dan tampak. Jadi kalau samar dalam artian hanya kita yang tahu, hanya satu orang yang mengetahui, bagi Allah itu tampak semuanya. Begitu pula sesuatu yang bisik-bisik menurut Allah itu juga terdengar jelas sampai kepada Allah. Bisik-bisik itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh A dan B, dua orang, hanya satu yang diperdengarkan dan satu orang yang memberikan pendengaran, tapi Allah mengetahuinya. Hal itu bagi Allah tidaklah samar, tidaklah bisik-bisik. Dan bagi Allah yang jauh itu dekat dan terlihat jelas, juga gamblang dan jelas. Allah yang maha mendengar ya
sangat tidak memiliki hambatan apapun. Kemudian bagi Allah yang jauh itu adalah dekat jelas ya. Jadi ya bahwa Allah zat yang maha mendengar pasti akan mendengarkan apapun yang dilakukan oleh hambanya. Kalau itu sesuatu yang baik, contohnya bisik-bisik dalam bahasa Al-Quran adalah kata amar ma'ruf, nahi mungkar, atau mengajak kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Kemudian ya bisik-bisik dalam hal rahasia sama atau sebuah tindak tanduk doa atau ibadah yang hanya kita yang memperdengarkannya untuk diri kita sendiri. Contoh dalam hal sholat, ada bacaan yang memang tidak dikeraskan, hanya kita yang mendengar. Allah juga mengetahui, Allah mendengarnya. Jangan khawatir. Sehingga dalam hal doa kita pun ya mau doanya bersuara ataupun tidak, ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui. Bahkan hatinya ketika berdoa bisa menangis ataupun tidak, Allah kata. Bahkan ketika hambanya Allah itu berdoa dengan niat yang berbeda ya Allah sangat tahu. Atau nangis-nangis benti rungu. Nah ini ya tidak demikian adanya, bahwa Allah tidak memiliki kekurangan dalam hal menjangkau seluruh makhluknya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui.